Aku tuh cinta mati sama kamu, Niat. Aku rela ngelakuin apapun buat kamu. Tapi ada nggak ya hal yang bikin kamu ragu dengan Uri? Sampai sekarang tuh Uri belum ngelamar aku. Keluarga kamu nggak suka sama Uri? Gak suka. Lo masih belum bisa move on dari Natali? Berusaha, Mas. Itu sebetulnya saya sama dia kan udah tinggal selangkah lagi, Mas. Tiba-tiba saya lihat dia nikah sama Sule. Di situ hati saya hancur. Oke, tapi kan waktu itu dia sempat bercerai dengan Sule. Terus waktu itu lo sempat berharap lagi nggak? Ya masih, Mas. Duluan cuman minder, Mas. Ya saya kan cuman tukang cukur. Sedangkan dia kayak makin kesana makin siapa yang nggak kenal dia gitu, Mas. Kalau saya mas siapa sih, Mas? Oke, jadi Ariel ini peralihan doang buat lo apa gimana? Saya mencoba mengalihkan pikiran saya dari Natali, jadi saya larinya ke Ariel, Mas. Kalau emang dirasa aku nyakitin kamu ya, mendingan kita putus aja ya. Mbak, saya disuruh beli BH sama istri saya. Iya dong. Tapi saya bingung. Pegangan sih, pegangan dulu sama aku. Iya, oh, paling bisa nih Mbak. Ini Mas ngapain beli BH juga? Hah? Cobain dulu. Weh, Uri, Mas, ngapain lo di sini? lagi mau belanja. Hah? Mau belanja, mau nyari. Guys, Uri ini apa dulu agent bikin panik ya? Oke, mantan pacar Natalie Holzer lagi. Apa cewek baru nih? Hipnotis deh. Ini seriusan sih? Seriusan? Seriusan. Lu kan selama ini bikin panik agent, ya kan? Saya lu nggak pernah bawa cewek deh selama syuting. Gak pernah. Kan lu katanya masih cinta mati sama Natali itu. Itu waktu itu Mas, jangan ngomong di sini. Oh gitu ya, ya. Mantan Natalie Holzer guys. Ini ceweknya? Iya. Yuk, Gak apa-apa dia, serius. dihipnotis mau nggak? Gak apa-apa sih. Nggak apa-apa lah, lu kayak nggak kenal gua aja. Ayo, let's go. Duduk. Kita masih di TC Kuningan guys, di lantai 4. Ini ada deer butter di sini juga nih. Oke, Uri, lu pacar baru nih? Iya. Ini serius nih? Jadi serius Mas. Serius nih? Serius. Gue takut dari tadi Mas. Iya, kenapa? Iya, nggak tahu mungkin takut. Mas ya, enaknya kelipuan. Oke. Pakai dulu. Natali jadian sama mantannya, dia bukan sama lu tapi. Iya, jodoh masih siapa yang tahu Mas. Oh gitu ya. Oke. Namanya siapa, Pak? Ariel, namanya Ariel. Noah nggak? Oh, oke. Rambutnya udah oke. Tarik napas yang dalam dari hidung, ini gampang banget. Lo kan tinggal kalau lihat api lo tidur gitu doang. Ya, oke kakinya oke. Tarik napas yang dalam dari hidung. Lihat sini, keluarkan dari mulut dan kalau lihat api lo harus tidur. Untuk orang yang saya sentuh dengan kasus kecil saya, katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Ariel, kamu pacaran sama Uri, apa yang kamu rasakan? Kenapa kamu memilih Uri jadi pacar kamu? Uri tuh orangnya lucu. Lucu? Oke, terus? Ya, bikin ketawa terus. Bikin happy, bikin ketawa gitu. Iya. Kamu sama Uri ini serius apa? Cuma mau pacaran-pacaran aja nih? Serius, Mas. Apa? Serius, Mas. Serius? Pengen sampai nikah. Sampai nikah? Iya. Tapi keluargaku ngelihat Uri tuh dari cover aja. Keluarga kamu lihat Uri dari cover maksudnya gimana? Ya, Mas tahu lah. Uri kan tatoan kan. Jadi tuh kayak terkesan Uri tuh kayak berandal gitu loh. Kayak berandal. Iya. Emang keluarga kamu nggak suka sama Uri? Gak suka. Tapi aku tetap berusaha ngeyakinin keluargaku. Gimana caranya kamu yakin orang tua kamu? Karena Uri juga berusaha kan deket keluarga aku. Jadi aku berusaha aja yakin kalau Uri bisa bahagian aku.
Kamu berusaha untuk Uri bisa bagian kamu. Oke, dan sekarang keluarga kamu masih nggak setuju dengan kamu dengan Uri? Masih belum. Tapi ada nggak ya hal yang bikin kamu ragu dengan Uri? Ada sih mas. Apa? Sampai sekarang tuh Uri belum ngelamar aku. Padahal aku udah pernah kabur juga buat supaya orang tua aku tuh pilih Uri. Oh, kamu kabur dari rumah? Iya, aku sempet ribut lah sama orang tua karena Uri. Kalau misalkan aku tutup sama Uri, mendingan kamu keluar dari rumah ini, aku digituin. Oh, kamu sempat bilang kalau sama Uri keluar dari rumah diusir gitu? Iya, Terus kamu benar-benar kamu lakuin? aku lakuin supaya Uri bisa diterima. Hal yang membuat kamu ragu sama Uri apa? Sampai sekarang belum ngelamar. Sampai sekarang belum ngelamar-lamar? Belum. Ya mungkin dia takut kali sama orang tua kamu? Iya sih, dia masih berusaha ngeyakinin sih. Dia juga bilang sama aku kalau ngumpulin materi dulu, secara materi dia belum terkumpul. Uri juga bilang kalau biar aku sukses dulu, mapan dulu baru bisa ngelamar kamu, supaya nanti kalau udah nikah tuh nggak nyusahin. Nah, apa yang kamu nggak suka dari Uri? Dia tuh anaknya jorok. Susah bedain dia tuh bercanda apa serius gitu. Nah, gimana tuh maksudnya? Dia tuh apa ya, dia tuh suka ngupil gitu loh, ngupil. Wajar, ngupil saya juga sering ngupil. Ngupil dipeperin. Terus? Nggak cuma dipeperin, di ul-ul gitu, diul-ul terus dilemparin ke aku gitu. Contohnya gimana? Contohnya gimana coba? Ngupil, dia ngupil nih, contohnya coba. Di upil, terus dia ngupil, terus terus dilempar gitu loh, dilempar. Apalagi yang bikin kamu ilfil ada nggak? Sama aku pernah cek IG story-nya dia tuh. Iya. Baru bangun tidur kayak temannya ya ngerekamin deh gitu. Tuh ngoroknya kayak babi. Ah, Uri ngoroknya kayak babi gimana? Kayak babi gitu kayak gitu, kayak babi deh pokoknya. Aku bingung nanti kalau aku udah nikah tidur sebelah dia berisik gitu, aku nggak bisa sama orang ngorok. Terus aku kalau tidur tuh nggak mau ada berisik, harus tenang, sunyi. Aku bayang nih kalau nikah sama dia tuh kayak tidur di kandang babi. Oh gitu? Iya. Oke. Lo tidur lo ngorok kayak babi, Ri? Nggak tahu. Terus saya sih ngerasanya nggak ngorok, Mas. Iya. Rasa sih nggak. Iya. Kamu ada panggilan sayang nggak ke dia? Ada. Apa panggilannya? Nyet. Nyet. Iya. Oke, coba kalau panggil, kalau ngomong apa kayak si Nyet? Nyet. Aku tuh pengen ngomong sama kamu kalau aku sayang banget sama kamu. Aku nggak mau kamu kecewain aku. Aku udah percaya banget sama kamu, jadi aku cinta mati banget sama kamu, Nyet. Nyet, jangan sakitin aku ya, Nyet. Jangan sampai. Aku tuh pengen sama kamu terus selamanya. Dan pokoknya aku tuh cinta mati sama kamu, Nyet. Aku rela ngelakuin apapun buat kamu. Sebenarnya aku juga lagi sekarang jadi tinggal di kosan. Aku ngekos, tapi udah nggak tahu. Uri nggak tahu. Nggak tahu. Kemarin tuh aku diusir lagi sama mama papa. Gara-gara pacaran sama Uri? Iya, aku masih tetap berusaha ngeyakin bahwa Uri tuh yang terbaik buat aku. Nah, Uri emang selama ini nggak tahu kamu tinggal di kosan? Kan dia emang nggak pernah nganterin kamu pulang gitu? Nggak tahu. Selama ini kita tuh backstreet, jadi aku diantar sampai gang aja, terus nanti aku naik ojek lagi gitu ke kosannya. Uri nggak tahu dia nggak kosan? Nggak tahu, Mas. Nggak tahu. Tapi kalau sampai kamu ditentang sama orang tua kamu apa akan menurut orang tua kamu apa sama Uri? Tetap Uri, Mas. Aku udah sampai saat ini buat dia. Kalau apa nanti kalau kawin lari juga nggak apa-apa dia, Mas. Kawin lari juga nggak apa-apa dia, Mas. Nggak apa-apa kalau kawin lari? Nggak apa-apa. Ya udah. Capek dong. Capek lagi. Kalau begitu, untuk organisasi itu rekan saya. Ya itu serba salah saat orang tua kita tidak
suka dan tidak serap dengan jodoh kita atau pasangan kita, itu emang butuh effort dan pengorbanan yang sangat luar biasa. Di satu sisi kita nggak boleh durhaka sama orang tua, tapi di satu sisi nanti kita kan bahagia, yang hidup menjalaninya kan kita sendiri, anak-anak. Mungkin itu perlunya komunikasi. Bagaimana kita saat orang tua tidak setuju sama pasangan kita, pacar kita ngomong. Nanti ada jalan tengahnya gimana? Apa yang mama papa nggak suka dari pasangan saya? Nah, kamu juga pasangan aku harus ngomong apa yang mereka nggak suka. Siapa tahu mungkin kalau sekarang belum sukses dianggap berandalan, tapi kalau pacar kamu ngomong, komunikasi, mungkin itu jadi jalan keluarnya. Siapa tahu cuma salah paham aja. Komunikasi, jangan pergi dari rumah pulang ke rumah. Mungkin itu kalau kamu pergi dari rumah makin akan membuat kisruh keadaan. Orang tua kamu makin nggak suka mau disangganya, Uri yang bawa kabur kamu gitu kan. Jadi itu makin parah nanti. Saran saya sih jangan begitu. Ya, sekarang tarik napasin dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan tepuk tangan akan membangunkan kamu. Beces. Jadi kamu kabur dari rumah nih, serius? Kamu tahu? Iya. Kamu tadi ditanya-tanya. Maksudnya ada beberapa pertanyaan yang aku ternyata selama ini nggak tahu. Kamu pergi dari rumah. Dan tadi termasuk salah satunya aku baru tahu kalau kamu ngekos juga nih sekarang. Ya semuanya demi kamu. Ya, makasih. Cuman kenapa kamu nggak ngomong sama aku selama ini? Kenapa nggak jujur? Yaudah nanti kita ngobrol ya. Ini yang aku pikirin sekarang adalah apakah ini nambah masalah baru atau enggak nih sekarang. Karena keluarga, jadi jujur aja Mas, emang sama keluarganya itu memang kurang begitu diterima, itu benar. Iya. Cuman maksud saya beberapa kali saya juga mencoba untuk kalau bisa jangan sampai kabur-kaburan sebenarnya. Saya karena takutnya dikira saya yang bawa lari, Mas. Iya. Soalnya anak perempuan kan. Iya. Itu aja sih. Oke. Ya udah. Sekarang Uri duduk di sini gantian. Oke. Apa saya nggak usah, Mas, sebetulnya bisa diomongin baik-baik aja kan. Kalau kita kan maksudnya udah sering bareng bisa ngobrol gitu, Mas. Nggak apa-apa kan, juga biar tahu perasaan lo. Takutnya jadi panjang masalahnya, Mas. Gentle. Ini gentle kan kita bisa ngobrol, Ayo Mas. dong, gentle dong. Ayo, oke? Gentle dong. Tapi Mas tanya jangan aneh-aneh, Mas. Enggak aneh-aneh. Beneran. Iya. Ya, gue mau nanya, ada perasaan nggak sama Natalie Holzer? Nggak, dia orangnya sensitifan soalnya, Mas. Dalam dari itu. Oke. Kalau dari mulut, dari kulit api lo harus. Oke. Uri, untuk Alisa Sentuh rekan suka saya, katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan kamu katakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke, tadi udah dengar Ariel mengungkapkan perasaan dia terhadap lo dan lain sebagainya. Nah, sekarang apa yang lo rasain tentang Ariel ini apa sebetulnya, Uri? Ya saya sih berusaha cinta Mas sama dia, Mas. Apa? Saya sampai sekarang masih berusaha cinta sama dia, Mas. Berusaha cinta. Maksudnya berusaha cinta tuh gimana? Ya jujur aja ya, emang selama ini saya Nggak cinta sama dia? dia adalah salah satu yang bisa membuat saya sedikit lupa soal mantan saya, Mas. Oke, mantan kamu yang mana nih? Natalie apa yang lain? Ya itu yang Mas sebut. Oh, terus lo masih belum bisa move on dari Natalie? Berusaha, Mas. Saya kan sama dia 10 tahun, Mas, putus nyambung kan. Oh gitu? Termasuk lama lah, paling lama saya sama dia, Mas, 10 tahun. Sampai sekarang saya kalau dibilang untuk mencintai Ariel, saya berusaha karena masih belum, saya rasa belum 100%, Mas. Oh gitu? Iya. Jadi Ariel ini, udah bilang tadi yang bisa membuat lo melupakan tuh maksudnya gimana? Ya gimana, Mas, 10 tahun saya udah mau nikah nggak jadi. Salah satu alasannya waktu itu karena dia sama saya beda keyakinan. Sekarang tiba-tiba keyakinannya udah sama, tapi dia udah sama orang lain, Mas. Waktu dia nikah sama Sule, ya saya sempat hancur, Mas. Soalnya kan itu sebetulnya saya sama dia kan udah tinggal selangkah lagi, Mas. Tiba-tiba saya lihat dia nikah sama Sule, di situ hati saya hancur. Kenapa waktu itu sama saya nggak begitu, Mas? Ya, berarti dia nggak mencintai lo dong. Ya saya nggak tahu, tapi bukan hal mudah, Mas, untuk bisa move on begitu aja, Mas. Oke, tapi kan waktu itu dia sempat bercerai dengan Sule. Kamu sempat dekat lagi apa enggak? Saya untuk kontekan enggak, tapi Oh, emang nggak ada hubungan? memang enggak, tapi saya kan sempat blok IG, WA gitu.
Ah. Tapi setelah tahu dia cerai itu blokan saya buka Pak. Cuman belum ada komunikasi sampai Oh dia sekarang. nggak ngubungin lo juga? Enggak, mungkin dia juga nggak tahu itu IG-nya udah saya unblock. Oh dia tahu dia kamu ngeblok dia? Mungkin tahu kalau ngeblok, tapi kalau pas unblocknya mungkin nggak tahu. Terus waktu itu lo sempat berharap lagi nggak? Saya unblock itu saya juga tadi mau ngechat duluan, cuman minder Mas. Minder kenapa? Ya saya kan cuman tukang cukur, punya barber doang gitu. Sedangkan dia kayak makin kesana makin siapa yang nggak kenal dia gitu Mas. Kalau saya Mas siapa sih Mas? Kalau saya Mas siapa sih Mas? Terus kayak kemarin tuh, sebenarnya bukan hal mudah juga Mas, karena setiap kali ada berita tentang dia itu sekitar saya, teman-teman saya, keluarga saya itu pasti ngaitinnya ke saya mulu Mas. Kayak kemarin dia tiba-tiba posting, saya nggak tahu Mas, dia posting dia sama mantannya. Orang-orang pada ngiranya itu saya karena dibilang mirip. Katanya mirip lah, saya nggak tahu, tiba-tiba saya nggak tahu berita apa-apa, tiba-tiba jadi keinget lagi kayak gitu Mas. Oh ya, waktu ada berita dia kan dekat lagi sama mantannya. Iya, Orang-orang pikir itu lo gitu kan. kayaknya begitu. Terus pas dikirim ke saya bilang itu bukan saya, pada nggak percaya Mas. Jadi pada kayak ngeledekin jadinya Mas. Ngeledekin gimana? Ya nggak mungkin lah, ini pasti lu diem-diem lu ya, balikan lu sama dia. Padahal saya nggak ngerasa saya ngelakuin apa-apa. Jadi rasanya itu kayak gimana gue mau lepas kalau kayak gini caranya. Tapi lo kenal sama pacarnya Natalia yang sekarang yang mantannya dia itu? Pernah tahu aja sih, cuman nggak Itu kenal. sebelum lo apa setelah lo? Sebelum Mas, Sebelum lo? sebelum. Lo bukannya pacaran sama Natalia kalau nggak salah dari SMA ya? Dari dia lulus SMA. Nah yang ini kayaknya dari SMA. Oke, ini berarti cinta pertamanya dia kali ya? Lo tuh sama dia tuh 10 tahun tuh putus sama udah bukan 10 tahun pacaran berarti? Enggak. Perjalanannya sudah 10 tahun tapi pernah pisah juga beberapa bulan, tahun itu pernah. Cuman totalnya itu 10 tahun Mas. Kalau sekarang yang saya rasain kenapa makin gak bisa move on itu karena dia yang sekarang tambah beda aja Mas. Dia makin glowing. Ya kalau untuk saya sih ya makin glowing, dan karena udah seiman juga kali Mas ya. Oke. Ya udah. Lo sekarang masih ngarepin dia? Ya masih Mas. Karena udah seagama juga kan, mesti udah satu keyakinan, bisa jadi. Nah, terus Ariel gimana nih? Jadi ya Mas, saya juga sebenarnya saya berusaha mencintai Mas, tapi ya gimana Mas? Lo berusaha mencintai gimana? Ya berusaha menerima dia, berusaha untuk tidak memikirkan mantan, tapi kadang-kadang situasinya Mas suka repot Mas, kayak setiap dia bikin sensasi atau berita baru, setiap ada berita baru tentang dia, pasti itu nanti disangkut pautkannya ke saya terus Mas. Nah saya kalau kayak gitu gimana? Mau move on? Oke, jadi Ariel ini peralihan doang buat lo apa gimana? Ya bisa dibilang gitu Mas. Saya mencoba mengalihkan pikiran saya dari Natari, jadi saya larinya ke Ariel Mas. Dan lo sampai sekarang belum bisa mencintai dia? Mencintai ya sedang diusahakan sih, tapi belum dapat Mas. Oke, sekarang kalau misalnya lo mau dikasih kesempatan buat ngomong sama Ariel, lo mau ngomong apa? Riel, aku minta maaf kalau aku jadi orang yang kurang menyenangkan buat kamu atau ada salah yang pernah aku buat. Awalnya aku cuma pengen nemenin kamu karena aku pikir kamu rapuh, kamu mudah sedih. Aku nggak nyangka bakal jadi sejauh ini. Niat aku juga nggak mau nyakitin kamu, atau aku cuma pengen menghibur aja. Terus juga masalah ngorok. Kalau kamu takut dan khawatir sama ngorok aku atau jorok aku, kalau soal ngorok aku nggak pernah ngerasa ngorok selama tidur, aku nggak ngerasain. Apalagi dibilang kayak babi, itu menurut aku kayak masa iya sih keluar dari mulut kamu masa ngorok aku kayak babi. Cuman pernah ada yang temen yang bilang memang kalau ngorok kayak lagi mau dicabut nyawanya, cuman kan saya nggak ngerasain. Saya nggak ngerasain Mas kalau ngorok saya kayak apa. Orang saya pikir semua ngomong bercanda. Dengarkan saya. Intinya adalah kamu mencintai seseorang, kamu punya cinta pertama atau apapun itu ya mungkin sulit untuk melupakannya. Tapi menurut saya kamu harus bisa move on dan harus bisa menerima kenyataan jikalau memang orang yang kita cintai itu sudah tidak bisa kita miliki. Dan jangan jadikan orang lain itu jadi pelarian kamu. Karena itu bakal bisa menyakitkan. Oke.
Oke, intinya tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan tepuk tangan akan membangunkan kamu. Jadi kamu nggak cinta sama aku? Cinta? Kenapa ngomong gitu? Mas, nanyanya kan jangan aneh-aneh, Mas. Nggak Tadi. aneh-aneh loh, gue nggak nanya lo ngomong sendiri. Nggak mungkin. Emang tadi ngomong apa? Emang aku ngomong apa? Aku cinta sama kamu. Aku Masih mencoba kan? semua kan jalanin pakai proses kan. Emang kamu coba, kamu waktu baru kenal sama aku, emang kamu langsung bisa cinta? Pelampiasan aja kan? Aku nggak ngomong kayak. Emang pertanyaannya apa sih tadi? Aku nggak. Oke, sekarang lu jujur mendingan. Lu cinta sama dia apa enggak? Cinta, Mas. Hah? Cinta. Cinta apa enggak? Cinta. Serah sih kamu nggak cinta sama aku. Tapi aku tetap berusaha bakal bikin kamu cinta sama aku. Iya. Terima kasih. Oke, lu jujur cinta sama dia apa enggak? Jangan nyakitin orang, jangan PHP-in orang. Saya tahu bukan hal yang mudah gitu. Aku tahu ini bukan hal yang mudah. Aku berusaha untuk mencintai kamu. Maksudnya, aku nggak tahu tadi ditanyain apaan. Tapi maksud aku... Jujur, lu mau cinta sama dia apa enggak? Ya berusaha, Mas. Berusaha untuk mencintai dia, Mas. Itu terlepas Tapi dari... belum bisa sampai sekarang. Jujur. Belum 100%. Belum. Berapa kadarnya? Kalau dari 100% ya? Iya. Ya 80 mungkin. Jujur. 50%. Jujur. Kurang terus. Berapa persen? 30 lah. Yakin? 10. Berapa ya? Susah. Berarti lu belum cinta-cinta banget, masih. Sedang berusaha, Mas, berusaha. Soalnya ada banyak faktor yang bikin saya ngerasa kayak ini kok sulit. Bukan cuma karena soal masa lalu aja mungkin ya, tapi karena keluarga dan Udah lah, move on deh Natali lah. Kan dia sekarang juga udah jadian sama mantan yang sebelum lu berarti. Ya, gimana Mas? Saya berusaha untuk move on selama ini, Mas. Tapi saya nggak mau nyari tahu tentang dia. Cuman setiap ada berita tentang dia, pasti disangkut pautinnya ke saya. Ya lu terus, nggak usah Mas. peduli. Ada kasihan dari cewek-cewek di sekitar lo nih. Ya, ini salah satu bentuk usaha saya, Mas. Salah satu bentuk usaha Kalau saya. lo nggak cinta sama dia, lo menurut gue ya lo harus apa adanya. Kalau emang dirasa aku nyakitin kamu ya, mendingan kita putus aja ya. Ya aku nggak mau. Kan aku cinta sama kamu. Ya. Udah se-effort ini loh aku. Ya bukan, masalahnya jadi panjang. Ini loh Mas, orang tuanya juga maksudnya terlalu ngomong putus dulu. bukan Coba bukan dulu aja. terlalu banyak yang intervensi, terlalu banyak yang Jadi ini urusan kalian, tapi mudah-mudahan sugesti gue masuk. Aku nggak mau putus pokoknya. ya coba nanti deh kita omongin, maksudnya hal-hal kayak begini kan. Ya kita serahkan sama mereka. Ini mungkin pelajaran buat semua juga. Jangan kita memberikan harapan palsu terhadap orang lain, karena bakal ada yang tersakiti. Ya. Jadi kalau kita masih belum bisa move on dari orang lain, jangan kita coba-coba untuk mengganti hati kita ke orang lain lagi. Nanti ya gitu akhirnya jadi pelarian doang. Oke? Kembali lagi, ketemu lagi di Uya Emang. Hipnotis Surya.